Alam dan hukum alam tersembunyi di balik malam, Tuhan berkata, biarlah Newton ada, dan semuanya akan terang benderang. Alexander Pope. Oke, sahabat miring, kali ini kita akan membahas perjalanan singkat salah satu tokoh dunia yang berpengaruh di dalam sejarah dunia. Tidak lain apalagi asing, dia adalah Isaac Newton. Isaac Newton, ilmuwan besar dan paling berpengaruh yang pernah hidup di dunia, lahir di Woolsthorpe, Inggris, tepat pada hari Natal tahun 1642, bertepatan dengan tahun wafatnya Galileo. Dia lahir sesudah ayahnya meninggal. Di masa bocah, dia sudah menunjukkan kecakapan yang nyata di bidang mekanika dan teramat cekatan menggunakan tangannya. Meskipun anak dengan otak cemerlang, di sekolah tampaknya ogah-ogahan dan tidak banyak menarik perhatian, tak kalah menginjak akil balik, ibunya mengeluarkannya dari sekolah dengan harapan anaknya bisa menjadi petani yang baik. Untungnya, sang ibu bisa dibujuk bahwa bakat utamanya tidak terletak di situ. Pada umurnya 18, dia masuk Universitas Cambridge. Disinilah Newton secara kilat menyerap apa yang kemudian terkenal dengan ilmu pengetahuan dan matematika, dan dengan cepat pula mulai melakukan penyelidikan sendiri. Antara usia 21 tahun dan 27 tahun, dia sudah meletakkan dasar-dasar teori ilmu pengetahuan yang pada gilirannya kemudian mengubah dunia. Pertengahan abad ke-17 adalah periode pembenihan ilmu pengetahuan, penemuan teropong bintang dekat. Permulaan abad itu telah merombak seluruh pendapat mengenai ilmu perbintangan. Filsuf Inggris Francis Bacon dan filsuf Prancis René Descartes, kedua-duanya berseru kepada ilmuwan seluruh Eropa agar tidak lagi menyandarkan diri pada kekuasaan Aristoteles, melainkan melakukan percobaan dan penelitian atas dasar titik tolak dan keperluan sendiri. Apa yang dikemukakan oleh Bacon dan Descartes sudah dipraktekkan oleh si hebat Galileo. Penggunaan teropong bintang, penemuan baru untuk penelitian astronomi oleh Newton telah merevolusionerkan penyelidikan bidang itu. Dan yang dilakukannya di sektor mekanika telah menghasilkan apa yang kini terkenal dengan sebutan hukum gerak Newton. Yang pertama, ilmuwan besar lain seperti William Harvey, penemu ihwal peredaran darah, dan Johannes Kepler, penemu tata gerak planet-planet di seputar matahari, mempersembahkan informasi yang sangat mendasar bagi kalangan cendekiawan. Walau begitu, ilmu pengetahuan murni masih merupakan kegemaran para intelektual dan masih belum dapat dibuktikan. Apabila digunakan dalam teknologi, bahwa ilmu pengetahuan dapat mengubah pola dasar kehidupan manusia sebagaimana diramalkan oleh Francis Bacon. Walaupun Copernicus dan Galileo sudah menyepakai pinggir beberapa anggapan melantur tentang pengetahuan purba dan telah mengukuhkan pengertian yang lebih genah mengenai alam semesta, namun tak ada satu pokok pikiran pun yang terumuskan dengan seksama yang mampu membelokkan tumpukan pengertian yang geram dan tak berdasar seraya menyusunnya dalam suatu teori yang memungkinkan perkembangannya ramalan-ramalan yang lebih ilmiah. Tak lain dari Isaac Newton lah orangnya yang sanggup menyuguhkan kumpulan teori yang terangkum rapi dan meletakkan batu pertama ilmu pengetahuan modern yang kini harusnya jadi anutan orang. Newton sendiri agak ogah-ogahan menerbitkan dan mengumumkan penemuan-penemuannya. Gagasan dasar sudah disusunnya jauh sebelum tahun 1669, namun banyak teori-teorinya baru diketahui publik bertahun-tahun sesudahnya. Penertiban pertama penemuannya adalah menyangkut penjungkir balikan anggapan lama tentang hal ihwal cahaya. Dalam serentetan percobaan yang seksama, Newton menemukan fakta bahwa apa yang lazim disebut orang cahaya putih sebenarnya tak lain dari campuran semua warna yang terkandung dalam pelangi. Dan ia pun dengan sangat hati-hati melakukan analisa tentang akibat-akibat hukum permantulan dan pembiasan cahaya. Berpegang pada hukum ini, Newton pada tahun 1668 merancang dan sekaligus membangun teropong refleksi pertama. Model teropong yang dipergunakan oleh sebagian terbesar penyelidik bintang-bintang saat ini. Penemuan ini berbarengan dengan hasil-hasil yang diperolehnya di bidang percobaan optik yang sudah diperagakannya, dipersembahkan oleh kepada lembaga peneliti kerajaan Inggris tak kala ia berumur 29 tahun. Keberhasilan Newton di bidang optik saja mungkin sudah memadai. Sementara itu, masih ada penemuan-penemuan yang kurang penting di bidang matematika murni dan di bidang mekanika. Persembahan terbesarnya di bidang matematika adalah penemuannya tentang kalkulus integral yang mungkin dipecahkan tak kala ia berumur 23 tahun atau 40 tahun. Penemuan ini merupakan hasil karya terpenting di bidang matematika modern. Bukan semata bagikan benih daripadanya tumbuh teori matematika modern, namun juga perabot tak terelakkan yang tanpa penemuannya itu kemajuan pengetahuan modern yang datang menyusul merupakan hal yang mustahil. Namun penemuan-penemuan Newton yang terpenting adalah di bidang mekanika, pengetahuan sekitar bergeraknya suatu benda. Galileo merupakan penemu pertama hukum yang melukiskan gerak suatu objek apabila tidak dipengaruhi oleh kekuatan luar.
Tentu saja, pada dasarnya, semua objek dipengaruhi oleh kekuatan luar dan persoalan yang paling penting dalam hal ihwal mekanik adalah bagaimana objek bergerak dalam keadaan itu. Masalah ini dipecahkan oleh Newton dalam hukum geraknya yang kedua dan termasuk dan dapat dianggap sebagai hukum fisika klasik yang paling utama. Hukum kedua secara mekanik dijabarkan dengan persamaan F sama dengan M kali A, menetapkan bahwa akselerasi objek adalah sama dengan gaya neto dibagi massa benda. Terhadap kedua hukum itu, Newton menambah hukum ketiganya yang masyhur tentang gerak, menegaskan bahwa pada tiap aksi, misalnya kekuatan fisik, terdapat reaksi yang sama dengan bertentangan, serta yang paling masyhur penemuannya tentang kaidah ilmiah hukum gaya berat universal. Keempat perangkat hukum ini jika digabungkan akan membentuk suatu kesatuan sistem yang berlaku buat seluruh makrosistem mekanik, mulai dari pergoyangan pendulum hingga gerak planet-planet dalam orbitnya mengelilingi matahari yang dapat diawasi oleh gerak-geriknya dapat diramalkan. Newton tidak cuma menetapkan hukum-hukum mekanik, namun dia juga menggunakan alat kalkulus matematik dan menunjukkan bahwa rumus-rumus fundamental ini dapat dipergunakan bagi pemecahan problem. Hukum Newton dapat dan sudah dipergunakan dalam skala luas di bidang ilmiah serta bidang perancangan berbagai peralatan teknis. Dalam masa hidupnya, pempraktekan yang paling dramatis adalah di bidang astronomi. Di sektor ini pun Newton berdiri paling depan. Tahun 1678, Newton menerbitkan buku karyanya yang masyhur Prinsip-prinsip Matematika mengenai filsafat alamiah. Dalam buku itu, Newton mengemukakan teorinya tentang hukum gaya berat dan tentang hukum gerak. Dia menunjukkan bagaimana hukum-hukum itu dapat dipergunakan untuk memperkirakan secara tepat gerakan-gerakan planet-planet seputar sang matahari. Persoalan utama gerak-gerik astronomi adalah bagaimana memperkirakan posisi yang tepat dan gerakan bintang ke bintang serta planet-planet. Dengan demikian, terpecahkan sepenuhnya oleh Newton hanya dengan sekali sambar. Atas karya-karyanya itu, Newton sering dianggap seorang astronom terbesar dari semua yang terbesar. Apa penilaian kita terhadap arti penting keilmuan Newton? Apabila kita buka-buka indeks ensiklopedia ilmu pengetahuan, kita akan menjumpai ihwal menyangkut Newton beserta hukum-hukum dan penemuan-penemuannya 2 atau 3 kali lebih banyak jumlahnya dibanding ihwal ilmuwan yang manapun juga. Cendekiawan besar Leibniz yang sama sekali tidak dekat dengan Newton bahkan pernah terlibat dalam suatu pertengkaran sengit. Dari semua hal yang menyangkut matematika, dari mulai dunia berkembang hingga adanya Newton, orang itulah yang memberikan sumbangan terbaik. Juga pujian diberikan oleh sarjana besar Prancis, Laplace. Buku Principia Newton berada jauh di atas semua produk manusia jenius yang ada di dunia, dan Lagrange sering menyatakan bahwa Newton adalah jenius terbesar yang pernah hidup. Sedangkan Ernest Mach dalam tulisannya di tahun 1901 berkata, semua masalah matematika yang sudah terpecahkan sejak masa hidupnya merupakan dasar perkembangan mekanika berdasar atas hukum-hukum Newton. Ini mungkin merupakan penemuan besar Newton yang paling rumit. Dia menemukan wadah pemisahan antara fakta dan hukum, mampu melukiskan beberapa keajaiban, namun tidak hanya menolong untuk melakukan dugaan-dugaan. Dia mewariskan kepada kita rangkaian kesatuan hukum-hukum yang mampu dipergunakan buat permasalahan fisika dalam ruang rahasia yang teramat luas dan mengandung kemungkinan untuk melakukan dugaan-dugaan yang tepat. Newton bukan semata yang paling cerdas otak di antara barisan cerdas otak, namun sekaligus dia tokoh yang paling berpengaruh di dalam perkembangan teori ilmu pengetahuan. Newton menghembuskan nafas penghabisan tahun 1727 dikebumikan di Westminster Abbey, ilmuwan pertama yang memperoleh penghormatan semacam itu. Sahabat miring, terima kasih telah menyaksikan dan menonton salah satu perjalanan hidup tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia, yaitu Isaac Newton, dan tetap nantikan perjalanan-perjalanan singkat dari tokoh-tokoh lain yang berpengaruh dalam sejarah dunia. Jangan lupa subscribe, like, and share.